Halo teman-teman, Great Days. Bersama saya, Jonathan Kamil alias Kam John. Banyak orang yang bingung dalam menginginkan suatu hal. Sebagian besar orang ingin ini, dia dengan mudah mendapatkannya. Sedangkan sebagian lainnya menginginkan satu hal, sulit setengah mati, nggak dapat-dapat. Nah, kenapa bisa begitu? Misalnya nih, baru putus dari pacar, kok sebagian orang mudah sekali mendapatkan penggantinya. Sedangkan yang satu lagi jomblo terus menerus, nggak dapat pasangan. Atau misalnya resign atau di PHK dari satu pekerjaan, yang satu kok mudah sekali mendapatkan penggantinya. Dapat lagi pekerjaan seperti kutu lompat ya. Sedangkan yang satu lagi begitu dia resign dari pekerjaan, nggak dapat kerjaannya. Ya, lamar sana sini nggak dapat. Ini yang akan kita bahas adalah Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update terbaru dari video Mindsetology series ini. Oke ya, hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang tarik-menarik ini, saya ingin mendefinisikan dulu apa itu hukum. Ya, definisi dari hukum adalah sesuatu yang bekerja ataupun berfungsi mutlak. Entah kita meyakininya atau tidak, entah kita mempercayainya atau tidak. Contoh nih teman-teman, hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu ada. Entah teman-teman bilang, saya nggak percaya hukum fisika, saya nggak percaya gravitasi yang begituan. Tapi nyatanya ada dan bekerja. Begitu pula dengan hukum tarik-menarik. Teman-teman percaya atau tidak, hukum tarik-menarik selalu bekerja. Always works. Nah, faktanya nih, kita itu selalu menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Contoh nih ya, kita pengen sesuatu, kita menariknya itu dengan belief kita, dengan keyakinan kita, pikiran kita, kata-kata kita, ataupun tindakan kita dikombinasikan. Ya, Law of Attraction, hukum tarik-menarik, itu bergantung pada fokus kita di pikiran. Bergantung pada energi vibrasi yang kita pancarkan. Positif, menarik positif. Negatif, menarik yang negatif. Karena udah tahu begini, baiknya kita selalu berpikiran positif, ya, dimanapun selalu berperasaan positif. Nah, ini ciri-cirinya teman-teman. Law of Attraction ya, salah satu cirinya itu adalah likes attract likes atau kemiripan menarik kemiripan. Misalnya, seseorang yang tinggi pastinya cenderung memiliki teman-teman yang sebaya ya, dengan tinggi yang kurang lebih sama. Atau nih, kita merantau untuk studi ataupun kerja. Kita cenderung berkumpul bersama orang-orang dari daerah asal yang sama. Ataupun kalau keluar negeri nih, berarti kita berkumpul bersama orang-orang dari Indonesia. Ya. Hobi. Seseorang dengan hobi, katakanlah tanaman hias atau hobi motor gede, hobi modif mobil, atau olahraga dan traveling, cenderung berkumpul bersama orang-orang yang sehobi. Mereka punya komunitas sendiri. Bahkan kita menikah dengan pasangan dari background sosial ekonomi yang kurang lebih sama, yang mirip. Itu cirinya teman-teman, kemiripan menarik kemiripan. Oke ya, sekarang kita bahas kekayaan. Gimana cara menarik kekayaan ke diri kita? Yang pertama-tama harus dieliminasi atau dihilangkan adalah keyakinan negatif tentang uang. Dulu nih, saat kita muda ya, atau waktu saat kita masih kecil gitu ya, lingkungan kita ataupun orang tua kita, keluarga kita itu sering menanamkan keyakinan negatif. Contohnya, uang adalah akar kejahatan. Ya. Hati-hati, jadi orang kaya itu pelit, orang kaya itu sombong,
Ya, orang kaya masuk neraka. Nah, itu secara tidak sadar masuk udah ke pikiran bawah sadar kita, teman-teman. Kita sih inginnya kaya. Ya. Pikiran sadar kita mau uang, mau kekayaan datang. Tapi pikiran bawah sadar kita itu menolak uang, menolak kekayaan. Ya, di sini ada kontradiktif, teman-teman. Kenapa pikiran bawah sadar kita lebih kuat daripada pikiran sadar? Nah, teman-teman yang belum menonton, boleh nonton tuh di video tentang alam pikiran bawah sadar. Kenapa alasannya ada dijelaskan di sana. Nah, sedangkan untuk keyakinan mindset negatif ini gimana cara mengubahnya? Teman-teman bisa nonton lagi di bagian video blueprint. Gimana cara mengubah keyakinan negatif menjadi positif. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ini. Perasaan berkekurangan itu akan menarik hal-hal yang berkekurangan ke arah kita. Ya, negatif menarik negatif. Contoh nih teman-teman, orang yang berhutang itu cenderung akan menarik hutang yang lebih banyak ke dirinya. Boleh coba dicek. Ya, orang yang berhutang malah cenderung akan menarik hutang dengan jumlah yang lebih banyak ke kehidupan dia. Ya. Nah, kalau kita bahas hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak menginginkan sesuatu, malah kecenderungannya kita menarik hal itu ke diri kita. Gimana contohnya? Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, kalau teman-teman mau berangkat kerja nih, atau sekolah gitu, naik angkutan ya, atau bus. Pada saat kita lagi urgent, pada saat kita lagi butuh jurusan itu, mendesak nih ya, nggak ada teman-teman, penuh. Ya, atau misalnya taksi, ya kita mau naik taksi, nggak ada, penuh terus. Tapi pada saat kita lagi nggak butuh, misalnya lagi santai gitu ya, lewat terus tuh teman-teman. Ya, taksinya kosong banyak, busnya banyak. Begitu pula dengan pekerjaan. Pada saat kita lagi butuh pekerjaan, sulit didapat. Tapi saat kita udah dapat kerjaan nih, banyak sekali tawaran pekerjaan yang menghampiri kita. Ya, teman-teman, mana tahu ada pengalaman yang sama seperti ini. Ya, itu adalah law of attraction. Berbicara tentang pekerjaan nih, kan kadang kita suka mengeluh ya. Oh, pekerjaan saya nggak enak, entah mengeluh tentang sistem perusahaannya, tentang manajemen sumber dayanya, atau tentang teman kita, atau tentang bos kita. Kenapa jangan mengeluh? Karena mengeluh kan negatif tuh teman-teman. Itu akan menambah, akan menarik hal-hal negatif yang lebih banyak, yang membuat teman-teman makin tidak happy. Jadi kalau misalnya kita nggak suka satu pekerjaan, pada saat kita mau mengeluh, kita ngomongnya gini, berpositif, bilang saya pengennya kerjanya gini, saya pengennya ini, saya pengennya ini, yang positif semua. Ya, percaya deh teman-teman, nanti pekerjaan teman-teman akan membaik dengan sendirinya. Oke ya, jadi kesimpulannya gini, pikiran itu menjadi sesuatu. What we think become. Jadi apa yang teman-teman lihat, apa yang kita lihat di pikiran kita, itu nantinya akan mewujud menjadi fisik dan kenyataan saat ini. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita mau, kita selalu berpikiran positif. Ya, kita selalu berperasaan positif, vibrasinya positif gitu ya. Maka pasti kita akan bahagia, kita akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke ya. Law of Attraction akan bersambung ke part 2. Di part 2, saya akan menjelaskan lebih lagi bagaimana langkah-langkah, step by step yang teman-teman bisa lakukan untuk menarik hal-hal yang teman-teman inginkan ya. Langkah-langkah konkret apa aja. Jadi jangan lewatkan, ikuti terus video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mindsetology series ini. Akhir kata, sampai jumpa di Law of Attraction part 2. Stay tuned. Bye. Speed out.